Baik, jam sudah menunjukkan 3.15. Kita akan memulai acara sharing alumni ini ya. Baik, saya buka dulu. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih teman-teman telah datang pada acara sharing alumni. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Benay Valentino Ginting, dari Geografi Lingkungan Angkatan 2019. Bisa dipanggil IBEN. Teman-teman, pada hari ini kita mengikuti acara sharing alumni bersama Mbak Dian Wahyu Utami yang saat ini sedang kuliah di Lund University di Swedia. Pertama saya akan menceritakan dulu kisah di balik perjuangan ya dari Mbak Dian ini. Pertama, Mbak Dian Wahyu Utami ini S1-nya adalah di Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada tahun 2012. Jadi Mbak Dian adalah alumni dari GEL 2012 yang mendapat beasiswa Tanoto Foundation. Selanjutnya beliau mengambil S2 di Lund University melalui beasiswa LPDP pada tahun 2020 dengan mengambil jurusan Human Geography. Lalu Mbak Dian sendiri pernah bekerja sebagai asisten peneliti di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM atau PKUM pada tahun 2017 dan saat ini masih bekerja di LIPI sebagai peneliti dari tahun 2018. Mbak Dian sendiri mempunyai fokus di bidang geografi manusia, studi kependudukan seperti mobilitas dan migrasi penduduk, serta geografi perkotaan. Fokus di bidang Mbak Dian sendiri dapat kita lihat dari penelitiannya seperti pola perjalanan mahasiswa UGM yang mengidentifikasikan moda transportasi serta pola perjalanan mahasiswa UGM dan mengetahui apakah ada pengaruh pendapatan orang tua terhadap jenis moda yang dipakai. Lalu yang kedua adalah penelitian terkait dengan International Constitutional Immigration Policy, a case of Rohingya ethnic group refugees, yang menjelaskan bagaimana sikap pemerintah dan masyarakat kepada pengungsi melalui kebijakan imigrasi berlaku dan norma sosial penduduk lokal. Itu adalah salah satu perjuangan dari Mbak Dian selama menempuh pendidikan dan menggeluti di dalam dunia geografi manusia. Silakan Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Halo. Halo semuanya. Apa kabar Mbak Dian? Dengar kan ya suaranya? Dengar Mbak, jelas. Alhamdulillah baik. Mbak Dian sendiri di Swedia saat ini berarti jam 17 ya Mbak? Iya betul sekali, selisih 5 jam. Ya, masih pagi hari teman-teman. Mbak Dian, apakah yang tadi saya ceritakan benar semua Mbak? Iya betul semua. Udah, makasih ya sudah riset tentang tadi riset yang udah aku lakuin, udah dijelasin sampai detail gitu. Makasih loh. Baik Mbak, saya soalnya juga tertarik di bidang geografi manusia Mbak, sama seperti Mbak kayak gitu. Oh gitu ya. Oke, baik. Mbak sendiri apakah sudah siap untuk mempresentasikan di acara sharing alumni ini? Iya, boleh. Oke, Mbak, silakan. Mulai sekarang. Ya, waktu dipersilakan. Terima kasih. Untuk teman-teman dapat menghidupkan kamera dan menggunakan filter background-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk teman-teman mahasiswa baru Fakultas Geografi, khususnya Geografi Lingkungan tahun 2021. Perkenalkan, saya Dian Wahyu Utami, alumni dari GEL juga tahun 2012. Hari ini saya diundang oleh EXA untuk sharing mengenai minat untuk menentukan fokus utama pada diri sendiri dalam bidang kegeografian. Agak berat sih ya temanya, tapi saya akan coba untuk menyesuaikan dengan tema tersebut. Sebelumnya tadi sudah sempat
jelasin ya sama Iben terkait background saya, tapi saya mau menjelaskan lebih lanjut. Ada pepatah kuno, nggak kenal maka nggak sayang. Nah, kita kenalan dulu yuk. Jadi saya masuk di geografi lingkungan itu tahun 2012. Oh ya, sebelumnya saya mau bilang nanti kalau di tengah-tengah ada pertanyaan atau pengen dijelasin lebih lanjut, feel free aja buat bilang, nanti akan saya jelasin lebih lanjut. Jadi saya masuk di GEL tahun 2012 dan lulus tahun 2016. Selama di geografi, saya juga aktif di beberapa organisasi seperti BEM-KM Fakultas Geografi UGM. Kemudian saya juga penerima beasiswa Tanoto Foundation dan juga aktif di Tanoto Scholar Association UGM. Kemudian kebetulan di BEM itu saya di bagian advokasi, saya juga bergabung di forum advokasi UGM. Itu kayak dulu demo-demo gitu, memperjuangkan UKT dan lain sebagainya. Terus untuk menyeimbangkan biar nggak fokus studi, saya juga ikut Swagayugama UGM di Tari, tapi cuma 1 setengah tahun lah. Kemudian setelah lulus, jadi saya lulus sebenarnya nggak bisa lulus Agustus 2016 karena nggak kejar yudisiumnya, terus lulusnya November, tapi dari Agustus sudah selesai. Jadi dari Agustus sudah mulai cari-cari kesibukan, kerjaan gitu, terus saya jadi asisten di praktikum-praktikum di geografi, ada praktikum geografi permukiman, terus beberapa lainnya, saya udah agak lupa. Kemudian saya jadi bekerja juga di PSKK, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Kemudian saya juga ada proyek sama lab hidrologi, asesmen AMDAL gitu, sampai di Desember 2017. Terus di gap year itu saya juga kursus bahasa Inggris, karena kayak sebenarnya udah pengen lanjut sekolah gitu, tapi kayak merasa bahasa Inggrisnya masih kacau, kemudian belum punya skor IELTS dan lain sebagainya. Akhirnya kursus bahasa Inggris saya sempat ke Pare, kampung Inggris tuh 1 bulan di 2017 Mei gitu. Dan juga ada proyek juga sama Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM. Selanjutnya di 2017 itu ada pembukaan CPNS kebetulan. Jadi saya daftar, terus alhamdulillah keterima, jadi di 2017 akhir itu udah pengumuman, kemudian 2018 per 1 Januarinya udah kerja di LIPI, jadi peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan yang saat ini jadi BRIN atau BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Selanjutnya di tahun 2020 sampai sekarang saya lanjut master di jurusan Geografi Manusia. Sebelum lebih lanjut, ini saya mau ngasih quote yang terkenal ya. Mungkin semua orang teman-teman udah pernah dengar, tapi saya favorit banget ini. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world, by Nelson Mandela. Dan menurut saya ini benar banget. Jadi dengan pendidikan, kita tuh bisa melakukan banyak hal. Suara kita bisa didengar oleh orang lain gara-gara kita berpendidikan, terus kita bisa merubah keadaan ekonomi kita dengan pendidikan bisa menjadikan kita orang yang berpengaruh, dengan pendidikan kita bisa melakukan kayak jadi didengar dan sebagainya. Jadi kayak pendidikan itu penting banget. Jadi buat teman-teman Gamada yang udah masuk, yang semangat ya, karena dengan pendidikan itu emang beneran kita bisa change the world atau melakukan hal yang lebih besar dan berpengaruh ke orang banyak. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan kenapa masuk di geografi UGM, terutama di geografi lingkungan. Mungkin teman-teman emang udah masuk di sini, kayak kenapa sih ditanya lagi kenapa, tapi
saya berusaha menjelaskan ini, siapa tahu ada yang seperti saya waktu dulu. Jadi clueless gitu, masuk ke geografi, kayak ya tiba-tiba aja masuk geografi. Nah itu mungkin bisa menjadi motivasi atau kayak gambaran, jadi nanti tertarik dengan geografi lebih dalam. Jadi awalnya saya tuh nggak ada gambaran masuk geografi. Ada cita-cita yang lain, tapi kayak masih mikir gitu, bisa nggak ya gitu. Nah, tapi sejak tahun 2010 itu ada Gunung Merapi meletus kan. Nah, itu tuh berita tentang Gunung Merapi itu terlalu terdengar sampai lulus SMA gitu, kayak Mbah Rono, Pak Rono itu kayak muncul di berita tiap hari kayak. Terus mulai dari situ kayak apa sih kajian tentang Gunung Merapi ini? Oh, geografi. Nah, itu baru kayak searching gitu. Ternyata geografi itu menarik ya, kayak gitu. Terus kajiannya tuh dekat dengan kita, kayak tentang gunung, pesisir, perkotaan, pedesaan. Saya yang hidup di Jogja, asli Jogja, kayak sering ke pantai, sering ke gunung, rumahnya deket gunung, kayak ternyata kajian geografi itu tuh deket banget sama kita. Terus apa salahnya sih daftar geografi gitu. Nah, terus alasan yang selanjutnya kayak affordable. Jujur, saya bukan dari keluarga yang menengah atas, jadi kayak memikirkan banget kuliah yang kira-kira affordable untuk orang tua saya. Terus dan geografi itu masuk di range itu. Jadi kayak, oh ya udah deh, berarti daftar geografi aja gitu. Padahal sebelumnya tuh kayak nggak ada cita-cita masuk geografi, nggak ada gambaran yang kan ada nih orang yang pengen banget udah dari dulu cita-citanya jadi geograf gitu-gitu. Nah, kalau saya sendiri tuh enggak gitu. Tapi setelah masuk di geografi, mata kuliahnya tuh seru-seru, beragam, terus benar sesuai ekspektasi awal, kayak membahas gunung, membahas pesisir, membahas perkotaan, dan itu tuh sangat dekat, erat dengan kehidupan saya sehari-hari. Jadi kayak, seru juga ya di geografi ini, di GEL. Jadi semakin lama semakin semangat gitu, semakin lama semakin cinta sama geografi. Oke lah, ternyata aku nggak salah gitu, yang awalnya tadi nggak tahu apa, jadi semester 1 tuh saya masih kayak meraba-raba gitu, geografi ini tuh apa gitu. Tapi setelah selanjutnya, ternyata seru, enak gitu-gitu. Jadi kayak mulai akhirnya udah nyaman di geografi, saya mulai cari nih prospek kerja apa sih di geografi. Nah, ternyata sangat beragam gitu, mulai dari swasta, negeri, penelitian, akademik, apapun tuh ada gitu. Jadi kayak, oke deh, semakin mantep gitu. Jadi semakin semester-semester selanjutnya, semakin memantapkan diri di geografi, dan semakin cinta gitu. Selanjutnya, ini untuk gambaran juga buat teman-teman yang baru masuk di kehidupan akademik di geografi. Itu yang pertama, jadwal padat. Ketika di jurusan lain atau fakultas lain itu satu mata kuliah bisa 4 SKS, 5 SKS gitu. Di geografi di GEL itu satu mata kuliah cuma 2 SKS. Jadi kebayangkan banyak banget yang diambil dalam satu semester, kayak 10 atau berapa ya gitu, banyak banget. Dan selain ada jadwal kuliah juga banyak praktikum. Saya dulu ada semester 4 atau berapa gitu, satu semester tuh 4 atau 5 praktikum gitu, yang bener-beneran padat gitu. Dan mungkin bisa juga buat refleksi teman-teman, kayak lihat jadwal praktikum tuh yang jangan yang deket-deket banget dan jangan terlalu banyak gitu, karena nanti load-nya terlalu tinggi, jadi kayak padat banget kuliahnya. Kemudian di semester 1 sampai 4 itu non-blok, jadi kita ngambil mata kuliah banyak, terus ujian di akhir semester itu banyak banget. Jadi kita harus belajar banyak mata kuliah gitu. Tapi ada di semester 5-6 sistemnya blok, jadi selesai satu mata kuliah ujian, selesai satu mata kuliah ujian. Dan kalau saya pribadi sih lebih suka yang blok gitu. Saya juga sekarang S2 juga blok gitu. Jadi kayak selesai satu mata kuliah, ujian. Jadi masih fresh ujian. Tapi kalau yang sistem non-blok,
di akhir baru ujian gitu kayak belajarnya banyak banget gitu. Selanjutnya nanti banyak kuliah lapangan, dan itu seru banget. Di kuliah lapangan wajib itu di setiap semester genap selalu ada. Selain itu dalam praktikum dan kuliah-kuliah biasa juga beberapa kali ada kuliah lapangan. Dan itu saya yang suka traveling, eksplor sesuatu yang baru, itu seneng banget di kuliah lapangan ini karena kayak jalan-jalan gitu. Tapi mungkin sekarang teman-teman yang baru ini agak bingung gitu ya karena lagi pandemi, jadi kayak aduh ada nggak ya kuliah lapangan, tapi ya semoga cepet membaik keadaannya jadi besok bisa balik lagi kuliah lapangan lagi. Dan selanjutnya materi kuliah menjawab ekspektasi di awal. Tadi saya udah jelasin kayak pengennya tuh tentang gunung, pesisir gitu, dan itu tuh emang terjawab. Terus yang kayak meteorologi, klimatologi gitu juga ada. Jadi kayak selama ini kayak sering banget kan berita-berita tentang gempa, tentang climate change, tentang badai gitu-gitu. Nah itu tuh pas kuliah jadi oh ternyata ini ya gitu. Jadi kayak yang dekat di rumah tentang ini tuh kita bisa jelasin ke orang-orang rumah, dan itu tuh seru banget. Salah satu yang kayak oh beruntungnya di geografi jadi kita bisa explain sesuatu yang memang terjadi dan kita rasakan sehari-hari gitu. Kemudian kehidupan non-akademik. Jadi teman-teman banyak banget kegiatan non-akademik yang bisa kita ikutin dengan kuliah di UGM dan di Fakultas Geografi. Seperti organisasi kampus dan di luar kampus kayak BEM, EKSA, itu tuh menurut saya penting banget buat networking, buat meningkatkan skill kita, karena kita bisa diasah kayak bagaimana sih ngomong di depan umum, public speaking kita, terus bernegosiasi dengan orang ketika ada event-event, menghubungi pembicara, ini sebagai macam kan kita bisa terkoneksi, dan itu tuh penting banget. Kita bisa jadi kenal sama orang dan bisa berdiskusi tentang gimana sih Kak biar milih mana karirnya misalnya kayak gitu. Jadi kayak ikut organisasi itu penting banget. Kemudian ikut event-event bermanfaat seperti seminar, kalau sekarang webinar, terus nanti ada juga acara yang dilakukan sama EKSA di ekspedisi, EKSA Fair, lomba-lomba. Nah itu menurut saya penting untuk dilakukan. Jadi teman-teman sebisa mungkin kalau ada kesempatan, misalnya ada lomba, ada apa, seminar, itu ikut aja. Nah kalau ada sih beberapa teman-teman saya itu ikut seminar berburu sertifikat gitu untuk CV. Nah kalau dari saya pribadi, not just that certificate that matter gitu. Kayak menurut saya aja ikut seminar tuh kadang nggak ngambil sertifikatnya, karena kayak kalau menurut saya pribadi nggak cuma sertifikat itu yang penting, tapi justru ilmunya. Bagaimana kita bisa kenal orang, bagaimana kita ketemu banyak orang, exposure dengan beragam orang dari latar belakang yang berbeda, dari posisi yang berbeda, itu penting buat perkembangan diri kita, dan itu penting. Tapi kalau untuk mau sekalian ngumpulin sertifikat ya nggak apa-apa juga, tapi bukan itu tujuan utamanya. Oke? Terus kemudian yang selanjutnya tuh have fun dengan teman, itu juga penting banget karena masa muda nggak akan kembali. Kalau udah kerja kayak saya, mau janjian nih sama geng dulu waktu kuliah, mau janjian makan aja itu tuh susah banget, yang satu nggak bisa, yang satu nggak bisa. Jadi pas masih kuliah have fun sama teman-teman, walaupun sekarang online ketemu meet apa sih namanya kalau kopdar. Nah kopdar sama teman-teman ya tetap prokes ya, tapi usahain tetap jalin engagement sama teman-teman, tetap have fun, jalan-jalan, piknik, itu penting banget. Selain biar otaknya tuh fresh, tapi kita juga bisa ini bergaul gitu, nggak yang kupu-kupu. Kalau zaman dulu kuliah pulang. Nah kalau sekarang online ya biar nggak pegel-pegel aja badannya kan di depan laptop terus seharian gitu. Nah terus nanti teman-teman bakal banyak proyek dosen. Di geografi dosennya emang banyak dapat hibah-hibah dan
pekerjaan lain di luar kampus atau di dalam kampus. Nah itu kita bakal ada tawaran-tawaran, kalau kita dekat sama dosen bakal ada tawaran-tawaran, tapi itu saran saya sih sesuaikan jadwal, jangan semua diambil gitu. Saya pribadi ikut proyek-proyek dosen itu tuh udah akhir-akhir kuliah, udah yang skripsian selesai atau bahkan, jadi kayak sebelumnya sih saya nggak ini, itu nanti bisa dapat pengalaman, bisa dapat ilmu baru, dan bisa juga dapat uang gitu, tapi jangan orientasinya uang dulu kalau masih kuliah, kayak yang penting ilmunya dapat dulu gitu. Kemudian ada international event kayak international conference, itu exchange, kalau ada kesempatan gitu bisa daftar. Kemudian yang terakhir internship. Dulu waktu saya tuh nggak daftar internship, dan dulu juga nggak wajib. Nah tapi menurut saya setelah saya melalui asam manis kehidupan, setelah saya kerja dan kuliah S2, menurut saya internship itu penting banget. Kalaupun di geografi sampai saat ini belum diwajibkan untuk internship, saya sarankan teman-teman buat cari internship sendiri, mungkin lagi liburan semester atau apa gitu, karena banyak sekali lowongan-lowongan internship di luar sana. Sesuaikan dengan passion teman-teman, cari dan internship, karena internship itu benar-benar melatih bagaimana kita kerja secara profesional. Dan ini kalau misalnya kita internshipnya di tempat yang organisasi yang bagus, institusi yang internasional yang bagus gitu, bisa juga nanti jadi rekomendasi biar kita bisa kerja di institusi tersebut gitu. Jadi kayak saya sarankan teman-teman besok di akhir-akhir kayak semester 5, semester 6 gitu, cari-cari internship di manapun gitu. Dan sebisa mungkin ikut internship karena itu penting menurut saya. Nah, selanjutnya saya mau ini bahas tentang pengembangan minat atau fokus studi. Setelah kita tadi udah merasakan kehidupan akademik, non-akademik. Nah, itu selanjutnya penting untuk mengetahui minat atau fokus studi, biar nggak bleber-bleber gitu bahasa Jawanya. Ada beberapa hal penting yang saya point out di sini. Yang pertama adalah explore segala kemungkinan. Jadi nanti semester 1 dan 2 itu kita masih diberi mata kuliah wajib semua, nggak ada mata kuliah pilihan. Oh ya, sebelumnya saya mau jelasin dulu. Jadi nanti di geografi lingkungan itu akan terbagi menjadi dua minat studi, fokus studi, dua besar minat studi, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Nah, yang minat ke geografi fisik ini nanti di mata kuliahan pilihan milih terkait dengan fisik lingkungan, kayak geografi tanah, geografi hidrologi, kemudian tentang iklim, tentang pesisir dan lain sebagainya. Nah, nanti ada kelompok besar geografi manusia, nanti lebih ke mempelajari lebih ke kayak kependudukan, kemudian geografi pertanian, lebih ke perkembangan perkotaan dan lain sebagainya. Dan itu tuh bisa terserah kita mau fokus ke geografi fisik atau geografi manusia, itu terserah kita, atau juga bisa fokus ke campuran keduanya, lingkungan. Aku nggak mau nih fokus ke fisik aja, nggak mau ke manusia aja, aku pengennya dua-duanya. Ya nggak bisa juga, terserah kita Kak mau milih semuanya bisa, atau multidisipliner kayak manajemen bencana, itu kan lebih gabungan antara geografi fisik dan geografi manusia. Nah, untuk bisa menentukan aku milihnya apa ya, itu tuh butuh proses dan nggak yang serta-merta gitu. Ya ada sih teman-teman yang dari masuk udah tahu nih, aku tuh masuk geografi karena pengen jadi ahli hidrologi. Ya udah dari awal emang pas dapat mata kuliah pilihan udah ngambilnya yang hidrologi yang mendukung cita-citaku menjadi ahli hidrologi. Itu juga ada, tapi ada juga yang baru
menentukan itu pas udah kuliah kayak saya ini gitu. Nah, ada beberapa poin yang mau di-highlight. Yang pertama tuh explore segala kemungkinan. Walaupun dari awal teman-teman udah, aku pengen jadi hidrologi. Tapi menurut saya kita harus explore segala kemungkinan, gunain kesempatan di 1 tahun pertama saat kita mendapat semua mata kuliah wajib itu dan range-nya beragam, bermacam-macam dari geografi, fisik, lingkungan semuanya itu ada. Nah itu kita explore semuanya. Kita baca-baca literatur yang dikasihkan sama dosen dan diskusi sama teman-teman yang lain, sama kakak tingkat yang udah punya minat tertentu, diskusi sama dosen pembimbing kita. Ini tuh prospeknya gimana? Ini tuh bahas apa sih kalau geografi fisik, kalau geografi manusia tuh kayak gimana? Itu explore semuanya. Dan saya jangan kacamata kuda. Kalau kita udah nentuin mau jadi hidrologi, terus kayak hidrologi terus itu. Nah menurut saya jangan, kayak minat dan fokus studi itu bisa berubah. Kayak saya nih misalnya, saya masuk di geografi karena tertarik isu vulkanologi karena ada Mbah Rono di TV. Tapi setelah masuk di geografi, setelah dapat kuliah tentang bentang lahan, tentang semuanya, kependudukan dan lain-lain, oh ternyata kecenderungan hati saya tuh nggak ke vulkanologi lagi. Ternyata kecenderungan hati saya tuh lebih ke bagaimana dampak bentang lahan ini terhadap isu-isu sosialnya. Nah, jadi itu bisa berubah seiring dengan situasi dan kondisi kita. Jadi kayak jangan kacamata kuda, jadi kayak explore lainnya. Oh, apa sih yang menarik itu semua. Terus jangan ikut-ikutan, enggak. It's okay kita berbeda. Kalau misalnya ada satu geng gitu, yang lainnya masuk geografi sosial, tapi saya maunya pengen jadi ahli tanah, ya nggak apa-apa. Jangan ikut-ikutan kayak aku nggak mau nanti aku pengennya kayak sama mereka terus biar kuliahnya bareng-bareng terus, jangan, karena kan itu malah bagus kalau satu geng gitu banyak fokus studinya, malah bagus bila berdiskusi macam-macam gitu. Karena in the end kita adalah sarjana sains. Ijazah kita itu tidak diberi label. Misalnya saya nih fokus ke sosial masyarakat, ijazah saya itu tidak diberi label sarjana geografi sosial, sarjana geografi fisik, sarjana geografi hidrologi, enggak. Kita semua in the end dapat ijazahnya geografi, sarjana sains di geografi lingkungan. Jadi usahakan semua dasar-dasar ilmu geografi itu kita familiar, karena nanti ketika masuk di dunia kerja, ada sih kunjungan kerja tertentu yang memang udah fokus langsung, tapi kebanyakan dunia kerja itu meng-value kita sebagai sarjana sains, bukan sarjana geografi sosial, bukan sarjana geografi fisik. Jadi ketika kita udah paham semua dasar-dasar ilmu geografi itu, mau ditempatin kemana-mana, oke aja lah. Kita fokusnya ke fisik, tapi ternyata nanti pas kerja ada bersinggungan dengan manusia, oke aja lah, karena kita udah paling nggak scamming semua, kayak dasar-dasar ilmu geografi itu udah katam gitu, walaupun nggak yang mendalam sesuai dengan minat kita, tapi setidaknya dasar-dasar ilmu geografi itu kita semua paham gitu. Nah selanjutnya sesuaikan minat dengan prospek karir. Mulai setelah kita udah fokus, tahu minat kita apa, mulai mencari-cari prospek karir yang sesuai dengan minat kita. Kayak mau jadi apa ya aku, kalau itu kayak saya contohin tadi, kayak mau jadi ahli hidrologi, oke, berarti aku setelah fokus cari pekerjaan kira-kira yang aku bisa masuk tuh di mana, misalnya konsultan hidrologi atau kerja di jadi staf ahli hidrologi di PUPR, atau mau ke perusahaan-perusahaan internasional tentang water management dan lain sebagainya. Itu lebih menjurus lagi. Itu, jadi setelah kita udah tentukan, terus kita mengarah. Karena kan kita tujuan dari kuliah ini untuk bekerja ya, jadi jangan sampai setelah kuliah bingung lagi. Jadi kayak udah mulai cari-cari tuh, saran saya sih di semester-semester akhir itu udah mulai menyesuaikan
minat kita dengan prospek karir. Nah, untuk menentukan minat dan fokus studi itu tentu saja banyak banget tantangannya. Tadi udah beberapa kali saya singgung ya. Yang pertama peer pressure. Ini benar banget terjadi di saya pribadi. Karena ketika semester 3 itu udah ada mata kuliah pilihan ya. Teman-teman saya tuh, angkatan saya tuh udah tahu gitu loh. Kayak, oh aku tuh pengennya fokusnya ke hidrologi, aku tuh pengennya fokusnya ke geomorfologi, aku pengennya fokus ke manusia gitu. Nah saya tuh belum tahu, saya mau apa ya, aku masih bimbang gitu. Aduh, lingkungan bagus juga, manusia bagus juga, fisik, alhamdulillah nilainya juga lumayan. Mana nih yang masih bingung, dan teman-teman kita semua udah jelas gitu mau ngapain. Nah itu peer pressure. Itu jangan sampai kita kayak gegabah terus langsung, udahlah aku kayak sama dia aja, kayak dia aja fokusnya gitu. Jangan, kayak take your time, kayak kenali diri sendiri. Minat studi aku tuh apa, itu pelan-pelan. It's okay kalau kita baru dapetin minat di akhir-akhir pas kita mau skripsi, untuk skripsi kita, it's okay, nggak apa-apa. Jadi kayak jalanin dulu semua, ambil yang aman-aman, kayak tetap ambil manusia, ambil fisik, jadi kayak semua tahu gitu, nggak apa-apa. Belum tahu minat studi nggak apa-apa, jangan sampai kayak in a rush gara-gara teman-teman, karena nanti tuh ada kayak misalnya tuh nanti kita bakal ditanya sama teman, kamu mau fokus apa nih, kamu mau skripsi apa, itu padahal udah mau penelitian tentang apa, itu di semester 3, 4 gitu. Dulu saya juga clueless apa ya, mau nggak tahu gitu, tapi nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah minder gara-gara kita nggak tahu fokus kita apa, kayak gitu, minat kita apa, nggak tahu nggak apa, pelajari aja semuanya, tapi tetap sambil mikir, jangan kayak nggak apa bodo amat, tapi bodo amat terus sampai akhir ya, jangan. Kayak kalau ada orang lain yang nanyain kayak kan ya bodo amat, tapi tetap kita cari-cari, tetap cari info prospek karir ke depan, kalau minat di ini apa segala macam. Terus yang ketiga tuh insecurities, kayak kadang tuh ada mata kuliah tertentu kayak udah di framing gitu, itu susah loh, ini tuh susah, terus kayak insecure, bisa nggak ya kita ambil mata kuliah ini, padahal aku tuh pengen ngambil misalnya kayak kuliah apa ya yang pada bilang soil STEPEK, aku nggak tahu perpanjangannya apa, soil Iben, tau nggak STEPEK perpanjangannya apa? STEPEK apa ya Mbak? Saya nggak ambil. Yang sering di framing itu Mbak, hidrometri. Nah, hidrometri kayak di framing susah banget ini kok ngambil, susah banget. Padahal teman-teman pengen jadi ahli hidrologi kan di hidrometri. Kayak ya jangan gara-gara di framing terus enggak, aku mau ganti aja. Aku mau yang gampang-gampang. Ya janganlah. Kalau pengennya emang itu, pengen minatnya itu, pengen jadi ahli terkait itu, jangan sampai kemakan framing-framing itu. Karena saya juga pernah tuh di framing apa ya, saya juga lupa, tapi ada yang pernah di framing itu susah gitu. Nyatanya juga nilai saya bagus gitu. Jadi kayak jangan sampai kemakan framingan orang lain gitu. Kita jangan sampai kita insecure kayak aku nggak mampu ini karena itu menurut teman-teman tuh susah banget gitu. Ya jangan, mungkin kayaknya hidrometri itu padat banget gitu ya. Saya juga nggak ambil sih kebetulan. Terus selanjutnya finansial. Nah, finansial itu emang jadi masalah ini ya, kadang ada mata kuliah yang membutuhkan alat-alat atau apa gitu. Finansial ini tuh jadi momok tersendiri, hambatan tersendiri gitu untuk kita. Nah, untuk mengatasi masalah finansial itu sih saya sarankan untuk cari-cari beasiswa gitu. Beasiswa kan banyak banget nih teman-teman, dari yang luar kampus atau kampus, di kampus tuh ada beasiswa PPA, terus ada beasiswa apa macam-macam, terus ada tadi Tanoto Foundation, terus ada Jarum, ada macam-macam beasiswa di kampus. Jadi itu kalau pas udah masuk nggak usah khawatir pas masuk nggak punya beasiswa. Saya juga pas masuk nggak punya beasiswa, tapi setelah kita masuk
kuliah itu nanti bakal banyak banget info, dan jangan malas cari-cari info. Itu ada bukaan beasiswa yang banyak banget. Nah, teman-teman bisa ini cari apply beasiswa, dan itu tuh menolong banget ya kalau kita punya beasiswa kayak yang awalnya kita terhambat masalah finansial, kayak jadi relief gitu. Oke, aku udah masalah lagi nih masalah beasiswa untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau membutuhkan tambahan-tambahan lain bisa minta orang tua atau apa misalnya kayak gitu, atau bisa proyek dosen tadi gitu-gitu. Jadi kayak finansial itu membutuhkan financial manajemen yang baik ya. Jadi dari awal masuk, kalau misalnya sadar diri kalau misalnya finansial aku tuh terbatas, jadi cari-cari beasiswa atau kayak part-time job tapi yang bisa meningkatkan skill. Kayak misalnya nih sekarang tuh banyak pembukaan copywriter gitu, kayak bikin caption atau desain-desain di startup yang baru gitu, biasanya ngerekrut mahasiswa buat ngedesain Instagramnya atau apa. Nah itu kita cari part-time job yang kayak gitu. Jadi nggak yang tetap skillnya kita dapat. Nanti bisa menambah portofolio kita. Aku selain ahli di bidang geografi, aku bisa ahli desain loh. Ini portofolio aku, startup aku pernah bekerja startup di sini, ada datanya, ada hasil dari desain aku. Nah itu finansial ini penting banget untuk direncanakan dari awal teman-teman kuliah. Jadi di depan, jadi selanjutnya tuh gak mengganggu kuliah dan lain sebagainya gitu. Kayak oke, harus manajemen finansialnya tuh harus benar-benar rencanain. Kemudian demotivation sama mental health ini lagi ngetren banget ya. Mental health kayak ya ini tuh penting kok. Zaman dulu kayak belum di speak up gitu, nggak tahu mental health itu seperti apa, tapi ternyata penting. Dan beberapa teman saya di angkatan saya juga kayaknya nggak sampai sekarang belum lulus, segala macam, drop out segala macam ya. Mungkin itu salah satunya disebabkan oleh demotivation dan mental health gitu, lingkungan yang tidak mendukung terhadap mental health ini. Jadi saya pesan sama teman-teman, kayak kalau ada temennya yang lain kayak demotivasi, kayak dia nggak semangat kuliah, kayak udah agak ogah-ogahan atau jarang muncul lagi, itu ada yang nanyain. Jangan kayak ini si A mana ya, dia udah nggak pernah berangkat, tapi ya wes nggak peduli gitu. Ya jangan, ada yang nanyain kenapa sih, karena kadang-kadang dengan ditanya kamu kenapa ya kok nggak berangkat, ayo kenapa ya kok nggak pernah datang kuliah, ayo datang, seru loh gitu-gitu. Itu kayak ternyata aku masih masih dianggap sama teman-teman aku. Ternyata teman-teman aku tuh care sama aku. Nah itu bisa meningkatkan motivasi kita. Aku berangkat karena teman-teman aku nyariin, ternyata berarti aku seru orangnya gitu. Ya nggak apa-apa, membuat teman kita GR nggak apa, dapat pahala kita. Tapi kan membuat dia kayak jadi terbebas dari itu demotivation dan depresi dan lain-lain masalah terkait mental health. Ada chat, ada pertanyaan nggak sih? Enggak ya? Teman-teman feel free aja ya kalau ada mau pertanyaan atau apa gitu. Nah selanjutnya, kebetulan saya setelah melewati tadi, saya menentukan minat saya. Nah minat saya itu ada di geografi manusia. Jadi dampak dari geografi fisiknya, tapi ada tetap bersinggungan dengan geografi fisik terhadap bagaimana sosial masyarakatnya, impact-nya gitu. Nah setelah kita mengetahui ini, minat kita tuh kita memikirkan nih karir dan prospek kerja. Gimana? Ada nih pertanyaan dari teman-teman EXA ya. Gimana akhirnya saya menentukan minat itu gitu. Jadi karena tadi setelah mendapat kuliah akademik dan non akademik, itu saya juga ngikut dulu ada, nggak tahu kok sekarang masih ada nggak, di EXA itu ada acara ekspedisi. Jadi ekspedisi EXA itu acara yang diadain oleh EXA tentang penelitian melingkupi semua kayak bidang-bidang kajian di geografi.
Nah, itu saya join tuh di ekspedisi terkait dengan kajian ilmu sosial. Nah, terus saya lapangan. Kalau dulu di Kebumen, di Gombong gitu, sama di Demak. Terus saya di situ baru melihat nih, oh ternyata kajian ilmu sosial tuh kayak gini ya. Ternyata kajian ilmu sosial tuh seru karena kita nggak, kalau ilmu fisik nih menurut saya loh ini, jangan nanti terpatri di otak. Kalau kajian tentang tanah, air, batuan tuh ngomong sama batu, sama air, sama tanah gitu. Nggak suka. Nah, pas saya pribadi kayak gitu. Jadi oh ternyata kajian ilmu sosial tuh wawancara, ngomong, nganalisis. Oh seru ya, sebagai saya yang ekstrovert, yang senang ngomong kayak, oh ternyata aku cocoknya di sini. Nah mungkin ada teman-teman yang cocoknya di lingkungan, karena ini saya tuh bocah petualang banget nih, sukanya di tanah, air gitu-gitu, avatar gitu misalnya, udah itu nggak apa-apa. Dan kalau saya pribadi gitu, dari ekspedisi EXA ini bisa menentukan minat saya. Nah teman-teman nanti kalau masih ada nggak sih Ben ekspedisi? Masih Mbak, saya juga ikut ekspedisi kok Mbak. Saya itu Infraji, infrastruktur geografi. Oh oke. Sekarang keren-keren ya namanya. Nah Iya, itu teman-teman jelas Mbak. saya saranin ikut itu tuh, karena itu tuh seru banget. Dan dengan ikut ekspedisi, kita juga tahu nih, ada nih teman-teman saya yang ekspedisinya ikut ilmu sosial. Terus, oh ternyata ilmu sosial tuh cuma kayak gini ya, nggak penting kali, misalnya kayak gitu. Terus nggak mau aku minat di sosial. Nah itu juga bisa, ada juga yang kayak gitu. Jadi teman-teman ikutlah setiap ada kesempatan buat mengeksplor lebih jauh terhadap suatu fokus studi, ikut. Jadi kayak nanti bisa tahu kita tuh pengennya apa gitu. Nah selanjutnya kita ini menentukan cita-cita dan pekerjaan impian. Menentukan cita-cita dan pekerjaan impian itu penting ya teman-teman. Karena kita bisa, oke, aku pengennya ini gitu. Kayak misalnya saya dulu pengen kerja di salah satu perusahaan multinasional gitu. Oh ya udah, saya cari-cari info itu. Saya makanya terus berusaha memperbaiki bahasa Inggris segala macam, karena ada pekerjaan impian itu tentang itu. Nah itu tuh penting untuk menentukan arah kita. Tapi kembali ke tadi, jangan kacamata kuda. Kalau nggak keterima atau nggak ada peluang ke sana, ya udah nggak apa-apa. Ada yang lain. Mencari peluang seluas dan sebanyak mungkin. Karena terkadang pekerjaan yang bagus ada aja gitu, meskipun itu tuh tidak sesuai dengan minat awal kita gitu. Yang selanjutnya adalah tahu potensi diri. Kenali potensi diri dan jangan sampai terjebak pada pekerjaan yang tidak membuat berkembang. Ini penting banget teman-teman. Jadi saya mau sekalian curhat ya, dulu setelah saya lulus itu kan saya sempat bekerja di PSKK. Nah itu tapi kalau yang proyek-proyek dosen yang lain, itu kayak saya mencari data, menganalisis, membuat laporan gitu-gitu. Nah, tapi sempat di PSKK itu pembukaan menjadi inputting data gitu. Jadi cuma literally input gitu. Terus saya daftar itu, karena kan baru lulus, nggak ada pekerjaan, dan jalan terus kan butuh duit ya. Nah, kerja gitu di PSKK ada lowongan input data gitu. Sambil cari-cari yang lain, nah ternyata itu nggak sesuai dengan potensi saya. Dan saya merasa pekerjaan itu nggak ada membuat saya berkembang, karena literally hanya input aja. Udah beberapa bulan saya keluar. Nah sempat nih, saya kan jarang cerita ke orang tua. Dan sempat orang tua saya tuh udah, kan taunya aku udah kerja ya. Taunya udah kerja, kenapa keluar? So aku bilang, aku mau keluar dari PSK, aku mau les di Pare sebulan. Itu sebenarnya saya cuma excuse aja ke Pare, karena saya nggak mau ditanya-tanyain kok belum kerja gitu-gitu. Saya nggak mau gitu, males gitu kan ditanya-tanyain, ya itu nggak boleh sih, males gitu. Terus saya ke Pare buat les, karena saya keluar dari itu SKK, karena menurut saya dengan hanya inputting data itu tidak memberikan potensi apapun, tidak mengembangkan apapun di dalam diri saya, karena itu hanya pegel ke ototnya aja, nggak menggunakan otak saya nggak berkembang gitu. Jadi lebih baik saya
keluar untuk mencari pekerjaan yang lebih bagus. Saya mengembangkan diri les bahasa Inggris biar mendapatkan pekerjaan lebih bagus. Nah, itu penting banget teman-teman, kayak jangan terjebak pada pekerjaan yang tidak membuat berkembang, karena ketika kita udah kerja dia nggak berkembang, selama bertahun-tahun kita stay di situ, ya beneran kita nggak berkembang selanjutnya. Jadi ketika kita mau reach pekerjaan yang lebih baik, kita akan kesulitan kalau selama beberapa waktu kita stagnan terhadap pekerjaan yang nggak berkembang. Nggak pernah diasah otaknya gimana kita bisa mau nge-reach pekerjaan yang lebih baik gitu. Jadi kayak saya sarankan sih kalau yang nggak milih-milih juga, sambil nunggu tuh boleh kerja-kerja seadanya, tapi jangan seadanya banget, tetap pekerjaan yang kita pilih tuh tetap ada mikir-mikirnya lah, tetap gunain ilmu kita setidaknya. Kalau nggak menggunakan ilmu kita ya sesuai yang pendidikan kita, seperti itu. Karena memang lowongan untuk inputting data itu sebenarnya bisa D3 juga sih, tapi karena saya ya daftar-daftar aja waktu itu barusan lulus gitu. Jadi recording in progress. Setiap pekerjaan yang kita ambil itu harus di-assess manfaat untuk kita selain uang ya. Jadi kayak kalau saya sih prinsipnya tetap harus ada skill dan potensi yang dikembangkan gitu. Nah, yang terakhir ini terus mengembangkan skill. Jadi walaupun kita sudah bekerja, tetap ikut. Sekarang tuh gampang banget nih, ada kursus-kursus online gitu. Jadi kayak kita misalnya bekerja jadi apa gitu, tapi kita ikut kursus online tentang desain grafis gitu ya kan, jadinya atau pengelolaan data science gitu. Oh, jadinya setelah kita ini mau apply selanjutnya, oh aku sarjana geografi plus pengelolaan data science gitu. Jadi kayak kita tetap berkembang terus. Jadi kalau mau ganti pekerjaan juga pekerjaan yang baru itu lebih baik terus gitu. Ini ada pertanyaan ya? Iya, Mbak. Waduh, banyak sekali pertanyaannya. Bisa dijawab di akhir pemaparan juga bisa kok, Mbak. Nanti soalnya ada sesi tanya jawab. Oke. Nah, selanjutnya, kalau saya nih alhamdulillah banget ya. Tadi minatnya di ilmu sosial, maksudnya geografi manusia. Nah, terus pekerjaan saya sekarang juga sesuai dengan minat itu. Tadi kebetulan ada pembukaan di LIPI, jadi researcher di bidang kependudukan dan demografi sosial. Itu sesuai banget dengan minat saya di bidang riset dan pengembangan. Kemudian menjadi fokus ke salah satu kajian geografi. Nah, terus di LIPI ini juga peluang karir terukur dan jelas, kayak habis ini peneliti pertama, peneliti muda, utama gitu tuh jelas dan nggak bosenin. Dulu tuh saya nggak pengen banget jadi PNS. Karena zaman dulu tuh saya framingnya PNS tuh pakai seragam gitu. Nah, kebetulan kemarin ada pembukaan di LIPI itu, dan LIPI kan peneliti, jadi kayak rebel gitu, nggak mau pakai apa aja, nggak apa-apa ke kantornya, nah kayak gitu. Jadi kayak, oh ini aku banget nih, terus jalan-jalan karena riset kan, jadi nggak monoton ketemunya sama orang itu aja, karena risetnya juga berpindah-pindah gitu. Nah, ini yang dinamakan bekerja sesuai minat. Tapi it's okay kalau ternyata Indian pekerjaan kita tuh nggak sesuai dengan minat kita. Tapi kalau nanti kita bisa belajar untuk mempelajari itu. Yang penting kita enjoy dan happy dengan pekerjaan itu. Dan terus yang paling penting ini ada potensi studi lanjut. Jadi seperti yang saya tadi bilang, saya tuh udah pengen studi lanjut setelah saya lulus S1 gitu, tapi belum ada kesempatan. Nah, dan kebetulan di LIPI ini memang wajibkan, karena peneliti ya mewajibkan peneliti untuk studi lanjut. Nah, makanya setelah masuk di LIPI langsung mempersiapkan buat studi lanjut, dan ketika diizinkan untuk studi lanjut setelah 2 tahun jadi PNS, langsung saya studi lanjut. Makanya sekarang saya studi lanjut, dan studi lanjut saya ini jurusannya Human Geography. Karena saya dulu merasa waktu kuliah S1, karena yang saya tadi bilang, saya awalnya nggak cepat-cepat menentukan minat, jadi saya lebih eksplor ke semua mata kuliah, ke lingkungan gitu-gitu. Jadi saya setelah masuk jadi peneliti sosial ini kayak membutuhkan
pengetahuan yang lebih terkait geografi manusia ini, bagaimana riset tentang geografi manusia itu seperti apa. Nah, makanya saya mengambil geografi manusia karena saya ingin mempelajari teori-teori secara dasar terkait dengan geografi manusia. Nah, ini yang dinamakan nanti akan minat dan yang kita dalam itu juga akan dipengaruhi oleh pekerjaan kita. Jadi kayak ya udah awalnya masuk juga dengan sarjana geografi ilmu lingkungan gitu, nggak apa-apa. Nanti juga bakal kita akan mendalami sesuai dengan pekerjaan kita. Kemudian ini ada tips and tricks ya, biar kehidupan permahasiswaan ini kayak bermanfaat dan mindful dan optimal gitu. Ada tips and tricks. Ini beberapa ada yang saya lakukan, beberapa yang enggak. Jadi emang ini saya sarankan untuk melakukan kayak prestasi akademik. Memang ada yang bilang IP nggak penting, IP penting. Menurut saya sih bukan penting nggak penting, tapi kayak ya dimaksimalin aja. Tapi kalau misalnya nggak bagus ya nggak apa-apa gitu. Aku bukan yang pro IP harus tinggi, enggak, saya juga nggak tinggi. Tapi IP jelek ini rapopo. Tapi ya nggak juga yang IP semaksimal mungkin. Tapi ada hal lain, add value yang lain yang harus kita siapkan. Kalau IP-nya jelek, tapi ternyata kita skillnya banyak gitu-gitu, ya nggak apa-apa. IP-nya bagus, skillnya bagus, luar biasa. Jadi kayak IP dioptimalin, belajarnya yang semangat, kenali bagaimana cara belajar kita. Kalau saya nih, kayak misalnya saya nggak suka membaca yang banyak berbuku, banyak gitu. Nah, jadi saya sebisa mungkin ketika dosen menjelaskan, saya memperhatikan. Karena dengan memperhatikan nanti saya paham. Karena saya malas mengulangi untuk membaca. Nah, tapi ada orang yang senang membaca terus gitu. Dan itu cara belajar masing-masing. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi, kenali cara belajar kita, perbaiki prestasi akademik, tapi nggak usah segala-galanya gitu, tapi yang optimalkan prestasi akademik. Selanjutnya, networking. Networking ini penting dengan dosen, dengan mahasiswa, teman, sahabat, orang tua teman. Networking sebisa mungkin kenal banyak orang dari beragam background. Jangan pengennya kenalnya sama yang kaya-kaya tok, jangan. Pengennya sama yang pejabat-pejabat tok, jangan. Karena kita nggak tahu nanti ada info-info atau info-info atau kayak pembelajaran-pembelajaran apa yang kita dapat dari networking kita ini. Jadi sebisa mungkin ayo kayak luaskan jejaring teman-teman semuanya, kayak jalin hubungan baik dengan dosen, mahasiswa, sering ngobrol, sering diskusi, itu karena akan membuka kayak mata kita terhadap isu-isu yang ada, terhadap masalah-masalah. Jangan sampai kayak milih-milih gitu networking. Kemudian organisasi baik di dalam dan di luar kampus. Ini saya sarankan ikut organisasi Raketong 1. Raketong? Walaupun cuma satu tuh ikut organisasi. Karena itu tadi kayak meningkatkan tadi networking, juga menambah skill kita. Paling enggak kita jadi terbiasa public speaking, ngomong di depan umum. Karena kalau di organisasi pasti kan ada perkenalan, pasti kan ada program kerja kita, nanti ada report, terus ada belajar how to handle bagaimana temu sama banyak orang gitu. Nah, itu penting. Cari organisasi yang menurut teman-teman ini bisa di kampus, bisa di luar kampus. Kayak sekarang kan banyak organisasi-organisasi di luar, misalnya kayak yang peduli lingkungan atau tentang limbah-limbah gitu, nggak apa, sesuai dengan minat teman-teman, sesuai dengan ya aku pengennya ini, soalnya ini organisasi hiking misalnya, kayak aku suka hiking, oke nggak apa-apa, yang penting ikutin organisasi satu aja minimal. Nah, selanjutnya adalah bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Nah, saya merasa saya waste time banget waktu kuliah dan menyesal banget karena saya tidak improve bahasa Inggris dan belajar bahasa asing lainnya di waktu kuliah. Padahal seharusnya
waktu kuliah ini bisa dimanfaatkan buat improve bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya ketika off kuliah bisa belajar gitu, dan saya dulu enggak. Jadi ketika lulus, makanya saya harus les, dulu sempat les juga di LPP LIA gitu di Jogja, karena TOEFL saya ya seadanya gitu. Jadi saya sarankan teman-teman, karena dengan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya itu beneran kita bisa mendapatkan apa ya, kayak misalnya ikut conference internasional, bisa ikut exchange, bisa ikut apa, dan banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang sekarang tuh mewajibkan bahasa Inggris dan satu bahasa lainnya, misalnya bahasa Jepang, bahasa Arab, itu tuh penting banget, apalagi bahasa-bahasa utama UN ya. Itu menurut saya kalau memang teman-teman ada waktu dan tertarik kerja di organisasi internasional seperti UN, itu teman-teman belajar bahasa utama UN selain bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu udah wajib kita bisa, dan bahasa asing lainnya ayo tambah lagi gitu. Kemudian jaga kesehatan jasmani dan rohani. Ini penting kalau kita udah keren-keren nih yang lainnya, tapi sakit-sakitan juga gimana. Terus itu kita sebisa mungkin, kalau sekarang kan nge-Zoom terus, ya kadang setelah selesai satu kuliah keluar jalan-jalan, jogging dulu, atau yoga di kamar dan lain-lain, biar kita tetap menjaga kewarasan dan kesehatan kita. Atur pola makan, jangan begadang terus, banyak berdoa. Terus ini penting, sedekah, beramal baik, apapun agamanya, kayak kita beramal baik, sedekah itu penting, dan baik sama orang, jangan banyak-banyak musuh, yang baik sama semua orang. Dan yang terakhir, keluar dari zona nyaman. Kadang tuh kita aku nyamannya tuh ya udah gini-gini aja, kuliah, tidur, nge-game gitu. Tapi ya itu yang akan kamu dapat, cuma itu aja. Tapi kita usahakan keluar dari zona nyaman. Oh, aku selain kuliah ikut kursus. Capek, iya itu keluar dari zona nyaman kamu jadi capek, tapi ada manfaat yang kamu peroleh. Nah itu tuh keluar dari zona nyaman itu menurut saya, dengan keluar zona nyaman kita bakal dapat add value yang lainnya gitu, yang bermanfaat buat kita di kehidupan sekarang maupun di masa depan kita, kayak pekerjaan kita gitu. Itu aja teman-teman, dan ditutup dengan quote dari kata-kata dari Imam Syafi'i, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Gitu aja teman-teman, selanjutnya nanti akan saya jawab pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Dian sudah menginspirasi kita semua, dari bagaimana Mbak Dian memilih geografi dari melihat Gunung Merapi meletus di tahun 2010, terus menarik. Terus bagaimana Mbak Dian mengajarkan kita jangan kacamata kuda, jangan kita fokus satu aja, kita harus belajar mengikuti kondisi ya Mbak. Lalu kita adalah sarjana sains, jadi semua dasar harus kuat, jangan lupakan semua aspek di dalam geografi, karena pada sejatinya kita adalah geografi lingkungan. Lalu cari prospek karir sesuai minat, dan yang terakhir kenali diri dan tentukan cara belajar kita. Terima kasih banyak Mbak. Baik, tadi sudah ada satu pertanyaan. Apakah ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Karena setiap sesi kalau bisa ada 2 pertanyaan ya, supaya tidak terlalu berlarut-larut seperti itu. Kalau tidak ada, langsung saya bacakan aja pertanyaannya Mbak. Pertanyaannya itu adalah dari Mas Barno. Katanya, halo Mbak Dian, terima kasih untuk inspirasinya, sangat setuju kalau kita tidak perlu mengotak-ngotakin studi di masa kuliah, karena pada akhirnya kita akan lulus sebagai lulusan geografi. Mbak, bagaimana menurut Mbak Dian tentang mismatch skill dan subjek geografi yang prospektif di dunia kerja? Bagaimana menyusun strategi untuk mempersiapkan diri di dunia kerja? Karena yang kita tahu bahwa tidak 100% ilmu yang kita pelajari di kuliah itu bisa langsung diterapkan atau bahkan dibutuhkan di dunia kerja. Karena secara umum prospek kerja geografi cuma ada 3, yaitu ASN atau government, private sector seperti kelapa sawit dan perusahaan komoditas lainnya, dan konsultan, dan lalu ada NGO seperti lembaga penelitian dan donor seperti WRI, WFP, WCS, dan lainnya. Kira-kira itu aja pertanyaannya Mbak. Silakan dijawab. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya panjang sekali ya. Oke, yang pertama tadi, bentar ya sambil baca ini.
tentang mismatch subjek geografi di perspektif di dunia kerja. Bagaimana menyusun? Oke, mismatch itu kayak banding setir gitu ya, beda dengan yang kita ini. Kalau menurut saya, selagi pekerjaan itu kita sukai dan kita enjoy dengan pekerjaan itu, nggak masalah karena mismatch itu nggak sama dengan ilmu kita. Tapi yang perlu digarisbawahi, seperti saya tadi bilang, jangan sampai pekerjaan kita itu mematikan potensi diri kita. Jadi nggak apa-apa kita mismatch, misalnya kita lulusan geografi kerja di mana ya kalau mismatch itu? Ada contoh nggak, Ben? Kerja di jurnalis, Mbak. Ya, kerja di jurnalis. Nah itu, kita tetap bisa menggunakan ilmu-ilmu geografi kita, karena ada tempat angkatan saya jadi jurnalis gitu. Tetap kita jurnalisnya lebih ke masalah, ada isu-isu bencana, kita carry out, kan kita udah mengetahui nih dasar-dasar terkait keilmuan bencana dan lain sebagainya. Kita tahu tentang dampak sosial terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu juga ada di ilmu, memang nggak langsung kayak kita nggak ada ilmu tentang kebijakan pemerintah ini, nggak ada tentang governance dan lain sebagainya, emang nggak ada mata kuliah itu. Tapi itu ilmu-ilmu itu tuh tersirat dari setiap mata kuliah yang kita peroleh. Jadi setiap misalnya kayak geografi ekonomi, nanti di situ juga bahas tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap sosial ekonomi masyarakat kayak gitu. Jadi dan ilmu geografi ini menurut saya mempelajari permukaan bumi. Jadi setiap bidang pekerjaan yang ada di muka bumi ini ada pasti garis merahnya dari geografi. Pinter-pinternya kita aja mencari garis merah itu, benang merahnya itu, dan mempelajari itu. Jadi jangan khawatir. Misalnya kalau jurusan lain mungkin bisa ya kayak terlalu banting setir, mismatch-nya. Tapi kalau geografi saya yakin pasti ada benang merahnya, karena kalau bercandanya tuh SSI, Siti ISO, bahasa Indonesianya tuh sedikit-sedikit tuh bisa semua di jari geografi ini. Jadi pasti ada benang merahnya. Ya kita cari, jangan males cari, terus kayak kita mendalami dengan itu. Terus kemudian yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana menyusun strategi untuk mempersiapkan diri di dunia kerja. Nah ini penting, yang pertama tadi kayak potensi diri ditingkatkan, skill kita, jangan cuma sarjana geografi tok, tapi ada nanti di dunia kerja itu teman-teman akan ada spesifikasinya, misalnya dibutuhkan S1 di reputable university, jelas UGM masuk kan, terus menguasai data science. Nah, pengelolaan data science itu pakai misalnya software R, SPSS dan segala macam. Itu emang nggak dapat langsung kita di kuliah. Tapi kan kita ada nih bersinggungan dengan pengolahan data. Nah, kita pelajari, berarti kita bisa. Terus ada pekerjaan yang membutuhkan public speaking yang baik. Nah, kita udah belajar dengan organisasi yang kita ikuti selama kuliah. Jadi saran saya untuk mempersiapkan diri di dunia kerja, jangan sampai cuma bisanya materi kuliah aja, tapi harus ada added value something yang teman-teman kuasai. Terserah mau pilih apa, misalnya desain, mau public speaking, mau itu tadi data science, dan yang nggak kalah penting tadi saya bilang adalah bahasa. Bahasa Inggris itu wajib. Kita lulusan S1 wajib bahasa Inggris, jangan sampai ada lowongan fluently in English gitu kita nggak jadi daftar. Aduh itu sayang banget, kan udah lulus S1 dari UGM, dari geografi lingkungan, nggak bisa bahasa Inggris, itu sayang banget, karena kita akan melewatkan berjuta-juta lowongan dan kesempatan gara-gara bahasa Inggris. Jadi saran saya bahasa Inggris itu penting. Dan itu lagi, selain bahasa Inggris tadi yang kalau ada waktu tambah satu bahasa lain gitu, itu penting juga. Selanjutnya pertanyaan yang lain seperti yang kita tahu. Oh ini udah langsung ya, ini nggak pertanyaan kan yang terakhir, seperti yang kita ketahui ya. Oke.
Oke, terima kasih banyak Mbak atas jawabannya. Kira-kira bagaimana Mas Subarno, apakah sudah cukup puas dengan jawaban dari Mbak Dian? Selagi menunggu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak. Pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Lulu. Sebelumnya terima kasih Kak atas insight yang keren-keren sekali. Saya mau bertanya nih, bagaimana caranya kita bisa tahu atau mencari info tentang hubungan minat dan pekerjaan yang sesuai? Terima kasih. Tangannya di atas 2. Apa itu kok tangan di atas begini? Oke. Bagaimana cara mengetahui minat dengan pekerjaan yang sesuai? Nah, kita sekarang tuh gampang banget ya cari info. Kita bisa searching di mana aja, tidak terbatas ruang dan waktu. Kita bisa mengetahui kalau kayak misalnya nih, saya minatnya di bidang sosial gitu. Kita bisa searching organisasi-organisasi dunia, misalnya UNDP, terus kayak UNICEF dan lain sebagainya. Itu tuh apa di dalam organisasi internasional itu tuh ada part-part yang membutuhkan orang yang paham terkait sosial, ada tentang kok yang sekarang tuh yang ngetren sustainable development ya kan, itu di sustainable development itu pasti ada sosial, ada fisik, lingkungan sebagai dan lain-lain. Nah itu kita bisa cari dengan keyword-keyword tertentu, keyword-keyword minat kita itu terhadap karir. Karena kadang kalau kita cari di Google doang, itu nggak muncul nih, kayak misalnya karir in human geography. Itu yang muncul emang literally yang ada keywordnya human geography doang. Tapi jangan kayak gitu, kayak kita cari organisasi internasional gitu, dan ada kan, nah kita bukain satu-satu kayak UNDP websitenya kita bukain, terus kita cari di karir di UNDP itu ada apa yang sesuai dengan kita, itu banyak banget, kayak mau intensif mau kerja yang long term itu ada sesuai dengan ilmu sosial kita. Terus kayak website yang lainnya kayak kalau misalnya pegawai negeri itu udah semua tahu ya, kayak nggak perlu dijelasin. Kayak misalnya perusahaan tambang gitu. Nah, perusahaan tambang tuh juga membutuhkan orang dari lulusan geografi, baik sosial maupun fisik. Nah, gitu jangan males buat melakukan research terhadap perusahaan-perusahaan atau institusi internasional yang kita inginkan. Jadi kayak bisa, kita masuknya bisa di bagian mananya, gitu pasti ada. Jadi kayak jangan malas melakukan riset itu. Hanya berbekal internet aja tuh cukup. Nah, dan selain untuk cari info itu, selain dari internet, saran saya tadi tambah networking dengan kenal. Misalnya ada sebelumnya nggak pernah terpikirkan lulusan geografi kerja di mana ya? Misalnya kayak di konsultan bisnis apa gitu. Nah itu kalau dengan ikut acara-acara gitu-gitu kan, ada ternyata anak geografi yang di situ. Nah kenalan sama masnya, mbaknya gitu, terus misalnya email atau apa gitu, berdiskusi, gimana mbak prospek kerja di situ. Kalau misalnya ada saran nggak mbak, ya mungkin kalau orang sibuk balasnya lama, tapi ya nggak apa, udah usaha. Tapi pasti kalau sama-sama bilang aja, saya dari geografi gitu, ke orangnya dari geografi pasti dijawab. Baik, terima kasih banyak Mbak atas jawabannya. Bagaimana Mbak Lulu, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Selagi menunggu jawabannya, apakah ada teman-teman lagi yang bertanya? Ayo, mumpung ada Mbak Dian. Mbak Dian ini orangnya sibuk guys. Kalau kalian tanya sore, Mbaknya udah malam, udah tidur. Kalau ditanyanya malam, Mbaknya udah subuh. Jadi jarang kesempatannya teman-teman. Betul, Ben. Oke, terima kasih Mbak Lulu. Karena mungkin gak ada bertanya, saya yang bertanya nih Mbak. Kan Mbak S1 Geografi Lingkungan nih, terus S2-nya ngambil di Lund University Swedia. Kenapa Mbak ngambil di Swedia? Sedangkan kayak dosen-dosen kita itu banyak kan kayak lulusan Prancis, Jepang, Eropa lainnya. Kenapa Mbak pilih Swedia Mbak? Coba silakan diceritakan Mbak. Ini pertanyaannya kayak mau ujian LPDP ya? Kenapa benar sekali Mbak, untuk mengembangkan Indonesia yang lebih maju. Baik.
mengapa di Swedia. Jadi di udah pengen hidup di nih, kayak alasan yang fun fact-nya udah pengen hidup di Scandinavian country, karena kita tahu sendiri Scandinavian country itu kayak welfare state yang semuanya tuh tercover, semuanya rapi, dan masyarakatnya juga kalau kita ngelihat baca berita atau apa Scandinavian country itu yang kayak happiness index, kayak angka apa sih bahasa Indonesia? Kebahagiaannya tuh tinggi di dunia. Nah, jadi pengen nih merasakan hidup di Scandinavian country. Gimana sih orang-orang hidup di negara yang happy itu? Nah, kayak gitu. Nah, terus cari-cari info. Kan ada banyak nih Scandinavian country, ada Sweden, Denmark, Finland, dan lain-lain. Terus cari-cari mana yang cocok. Terus kebetulan sesuai minat dan pekerjaan juga, pengennya mendalami isu geografi manusia. Kemudian dapatlah di Sweden, dan selain itu di Sweden itu juga menjunjung tinggi sustainable living atau sustainable development di segala aspeknya. Selanjutnya di Swedia ini hubungan antara pemerintah, perusahaan-perusahaan atau swasta, dan juga instansi pendidikan atau universitas itu sangat bagus. Jadi segala kebijakan itu ditentukan oleh 3 ini. Nah, kebetulan saya ada di peneliti pemerintah. Jadi itu kayak penting bagaimana seorang peneliti pemerintah itu bisa meneliti yang dibutuhkan oleh pemerintah itu tuh seperti apa gitu. Dan di Swedia ini menurut saya negara yang tepat untuk saya belajar tentang itu gitu. Dan kebetulan di Lund University juga riset terkait sosialnya juga bagus. Ya udah milih deh di Swedia dan Lund University. Oke, siap Mbak. Terima kasih. Kalau hal pertama yang sangat berbeda dia dengan Indonesia Mbak, yang cultural shock gitu, yang wah kok ternyata selama ini kayak gini, kayak gitu-gitu Mbak, itu apa Mbak? Atau nggak ada sama sekali? Culture shock di sini, perbedaan dengan Indonesia? Ya. Yang terasa banget itu jumlah orangnya. Kalau di Indonesia tuh kayak kita kemana-mana ketemu orang banyak ya, kayak rame banget. Nah di sini tuh enggak. Terus di sini tuh apa-apa udah online. Sistemnya tuh menurut aku emang udah bagus gitu. Kayak kita mau ngurus apa-apa, daftar bank, apa-apa segala macam gitu udah terintegrasi gitu. Mau buka bank account, satu orang hanya bisa satu, kecuali ada misalnya bisnis account atau apa gitu tuh udah terintegrasi. Pencatatan penduduknya juga udah bagus. Pokoknya kayak sistemnya itu semuanya tuh kayak terintegrasi gitu, nggak semrawut. Mau ngapa-ngapain udah gampang gitu. Ya jadi saya semoga Indonesia bisa belajar lah ya, ke depan bisa kayak gini. Bisa mengejar ketertinggalan ya Mbak? Amin. Amin. Indonesia Swedia 2045. Amin. Amin. Oke. Apakah ada teman-teman lagi yang bertanya sebelum kita mengakhiri acara sharing alumni dan foto bersama? Kita kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dan ikut bertanya. Dan saat ini kita mau sesi foto bersama sebelum mengakhirinya ya Mbak ya. Ayo teman-teman silakan open cam dan gunakan virtual background-nya. Ayo. Operator siap ya? Nah, nanti tag Instagramku ya. Jelas Mbak. Nanti di tag, siap. Jangan lupa operator untuk mengetag. Ayo teman-teman hidupkan kameranya. Oh ya, ini ada di chat, ini ada example dari Mas Barno. Ini tentang UNDP job. Nah, ini ada Bachelor in Geography juga. Nah, ini teman-teman salah satu contoh pekerjaan yang teman-teman bisa lihat dan cari ya, sesuai dengan minat teman-teman. Kayak ini di
bagian apa gitu. Jangan malas cari pokoknya. Ayo, apakah teman-teman sudah siap? Kalau di sana bulan ini, di sana nggak salju abadi ya, Mbak ya? Enggak. Kalau di tempat saya tinggal enggak. Kalau di yang Swedia Utara gitu, iya ada. Siap, tidak apa-apa, Mbak Lulu. Oke, teman-teman. Masih muda-muda, gemes. Iya, Mbak. Soalnya kan memang acara ini sebenarnya ditujukan untuk mahasiswa baru, Mbak, supaya mengenal lebih dalam terhadap geografi seperti itu, Mbak. Selamat datang, teman-teman. Ini mereka juga PPSMB-nya online, Mbak? Iya, saya juga lihat beberapa teman saya update gitu. Yang sabar ya, Dek. Oke ya. Oke, silakan operator untuk mulai foto virtualnya. Komandannya dari aku ya. Oke. Slide pertama 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. Ini slide selanjutnya banyak yang on cam, tetap di foto aja ya. Oke. Boleh. 3, 2, 1. Mau ganti gaya? Boleh. Oke, ganti gaya. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih operator dan teman-teman semuanya yang sudah bersedia untuk menunjukkan wajahnya di hari Sabtu ini. Terima kasih juga kepada Mbak Dian yang sudah memberikan banyak inspirasi serta insight-insight baik di dunia kerja maupun dunia pendidikan seperti itu, Mbak. Semoga apapun yang telah kita pelajari hari ini, yang kita dapat ilmunya, bisa berguna di kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus menantang diri kita untuk keluar dari zona nyaman seperti itu. Oke teman-teman, untuk silakan operator untuk mengirim link kritik dan saran. Nanti teman-teman dapat mengirim isi kritik dan saran tentang acara sharing alumni. Untuk acara sharing alumni ini hari ini sudah cukup. Terima kasih dari teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara sharing alumni berikutnya. Dadah, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, terima kasih juga Eksa udah mengundang. Dadah. Sama-sama Mbak. Terima kasih Median. Jangan lupa diisi ya teman-teman feedbacknya.